"Kok kamu bisa ada di kamar saya?" tanya Rio setelah keduanya terdiam cukup lama, tapi masih dengan posisi yang sama. "Kamar saya? Maksudnya aku salah?" "Kamar? Bukannya Risa yang ajak aku ke kamar ini." "Ah, kenapa sih bisa jadi gini?" "Maaf, semalam saya mabuk. Mungkin saya salah kamar," ujar Nai pelan. "Kamu mabuk?" Kerutan dahi Rio terlihat nyata. "Kenapa?" tanyanya tidak paham. "Kamu tahu kan, minuman alkohol tidak baik untuk..." "Ya, saya salah," potong Nai. Karena tanpa ia diberitahu pun, ia sangat tahu itu. Tapi bebannya kemarin sangat berat. Ia merasa tidak mampu menanggungnya. Bahkan, ia ingin mengakhiri saja hidupnya. "Kamu kenapa?" Rio kembali bertanya. "Bisa kita ganti posisinya?" "Oh, maaf." Rio segera bangkit. Nai segera menarik selimut menyembunyikan diri. "Masih pusing?" tanya Rio khawatir saat tahu bahwa semalam ternyata Nai mabuk berat. "Kok bisa sampai minuman beralkohol gitu? Sampai..." "Mabuk? Kenapa?" ulangnya kemudian. Nai menggeleng lemah. "Ya sudah, saya mandi duluan. Habis itu kita sarapan dan bicarakan soal semalam. Saya akan bertanggung jawab bagaimanapun caranya." Nai bergeming, pikirannya bercabang. Rio beranjak. Entahlah, dia entah harus merasa senang, menyesal, atau mengutuki dirinya bodoh dengan apa yang terjadi semalam. Tapi yang jelas, semalam itu bukan mimpi, tapi nyata ia alami. Nai bersiap-siap, hatinya mengatakan harus secepatnya pergi sebelum Rio keluar dari kamar mandi. Nai segera mengenakan pakaiannya. Setelah memastikan tidak ada yang tertinggal, ia beranjak keluar kamar. "Aku harus panggil apa?" gumam Rio sembari memakai handuk. "Ibu? Atau cukup nama saja?" tambahnya. "Nama saja kali ya, biar terkesan akrab," putusnya. Rio pun segera beranjak keluar kamar mandi. "Nai?" Kalimatnya terpotong saat melihat kondisi kamar sekarang, kosong. Rio mengernyitkan kening, pandangannya ia edarkan ke seluruh ruangan. Nai tetap tidak ada. Rio mengatupkan rahangnya, berharap bisa menyelesaikan sesuatu pagi ini atas kejadian semalam, tapi Nai menghilang. "Anggap aja selingan," ucapan Nai terngiang-ngiang, dan di saat yang bersamaan, Rio baru menyadari kamar yang ia tempati kini bukan 232, tapi 223. "Hah? Nai? Riz? Kamu baik-baik saja kan?" "Iya." "Jangan kayak semalam dosa tahu." "Iya, dosa besar," batin Nai. "Tapi semalam aman kan? Aku khawatir, tapi mau gimana lagi, anak aku mendadak rewel. Sampai pas keluar lupa nutup pintu. Tapi pas ingat dan aku balik lagi, kamar kamu udah tertutup, bahkan terkunci. Ku lega, kamu setidaknya masih sadar." Nai tersenyum kecut. "Riz, kamu pesan kamar nomor berapa?" "Nggak salah masuk kamar kan?" "Kenapa emangnya?" "Takut salah masuk aja." "Enggak, aku nggak salah. Aku check-in untuk kamar 223. Itu memang kamar aku, jadi bukan aku yang salah, tapi dokter Rio yang salah masuk kamar." "Kenapa, Nai? Ada masalah?" "Nggak ada." Nai menggeleng cepat. Di tempat lain, Rio tampak gelisah. Ia ingin bertemu Nai. Ia ingin menyelesaikan sesuatu. Selama praktek, ia tidak bisa konsentrasi dengan baik. "Ada masalah, Dok?" "Enggak," jawabnya singkat. Sus." "Iya, Dok. Boleh minta rekam medis pasien atas nama Naila?" "Naila?" "Iya, Naila apanya saya lupa nama lengkapnya. Yang endometriosis sama adenomiosis pokoknya." "Oh, sebentar, saya coba cari dulu." "Iya, terima kasih." "Riz, makasih banyak ya." "Sama-sama."
Ya udah, kamu sana pulang, kasihan anak kamu. Kamu? Aku nggak apa-apa, tegas Nay. Ya sudah, aku pulang ya, pamit Risa. Nay mengangguk. Nay mulai merapikan barangnya di sebuah kontrakan kecil. Ia menata barangnya yang tidak seberapa di tempat barunya. Nay merebahkan diri di atas karpet di depan TV saat ia menyadari belum mengganti kartu teleponnya. Ia ingin memperbaharui semuanya. Ia pun segera melepas kartu lama dan menggantikan dengan kartu baru yang ia beli pas istirahat kantor tadi. Rio mendesah kasar saat panggilannya lagi-lagi tidak tersambung. Berkali-kali dia mencoba namun hasil tetap sama. Nomor tersebut tidak aktif. Kenapa, Pak? Enggak apa-apa, jawab Rio sembari mengakhiri panggilan teleponnya. Udah makan? Udah tadi di klinik. Ali udah tidur? Udah. Papa mau tidur sekarang? Sebentar lagi. Ya udah, aku duluan. Rio mengangguk. Ia lalu beranjak ke kamar putra kecilnya. Rio menatap Ale yang tampak pulas. Rio lalu beranjak ke sofa yang terletak tidak jauh dari tempat tidur Ale. Biasanya, di sofa itulah Lily menyusui Ale. Keerotisan kejadian semalam mengganggu tidur Rio melalui mimpi. Rio begitu menikmati sampai akhirnya tiba-tiba ia terbangun akibat tangisan Ale. Papa kok tidur di sini? Ketiduran. Ale kenapa? Diapersnya penuh. Besok Papa jadi ke Bandung. Jadi, kenapa? Berapa hari? 2 hari. Mau aku cas dulu nggak? Hah? Bola mata Rio agak membulat. Kenapa? Tanya Lily sembari mulai menyerang Rio. Menghujani lelaki itu dengan kecupan leher. Rio merinding. Sesuatu mulai menanjak naik. Kok dingin? Tanya Lily. Sembari menatap Rio dalam. Rio pun langsung membalas perlakuan Lily. Rio selalu jadi raja saat diservis Lily. Lily memang terbiasa memanjakan Rio di atas ranjang. Tapi sungguh, pengalaman dengan Nay semalam membuat Rio ketagihan permainan Nay, bukan Lily. Gila, ini gila. Tapi batin Rio. Nay, kamu di mana? Jangan-jangan malam ini kamu lagi ngelayanin suami kamu. Aku juga mau lagi, Nay. Lily masih berusaha keras membuat Rio melenguh keenakan. Tapi sepertinya malam ini Lily butuh usaha ekstra. Nay hendak tidur saat pikirannya tertuju pada kejadian malam kemarin. Ia menelan saliva. Kok bisa-bisanya aku seliar itu? Bukan sama Mas Bayu lagi, malah sama Dokter Rio. Mas Bayu, pasti sekarang kamu lagi persiapan pernikahan sama wanita itu ya, Mas? Selamat, Mas. Semoga bahagia. Gumam Nay sembari memeluk foto pernikahannya dengan Bayu 3 tahun yang lalu. Sebelum berangkat seminar, Rio menyempatkan diri untuk tetap buka praktek pagi, karena memang ia berangkat siang, bertepatan dengan check-in hotel. Masuk. Dok, sapa seorang wanita parubaya yang tidak asing bagi Rio. Masuk, Bu. Ibu itu mengangguk dan berjalan mendekat lalu duduk di kursi pasien berhadapan langsung dengan Rio. Seperti biasa, dia tidak sendiri. Rio sudah berdebar, tapi ternyata yang kini diajak ibu tersebut bukan Nay, melainkan orang lain. Kenapa, Bu? Mau periksa kesehatan organ reproduksi. Oh, mbaknya mau nikah? Iya, ini calon mantu saya, Dok. Si ibu emang punya anak berapa? Katanya Nay menantu satu-satunya. Atau jangan-jangan... Mari kita periksa, ujar Rio. Serangkaian tes pun dilakukan. Gimana, Dok?
Organ reproduksinya bagus. Syukurlah, saya udah kebelet punya cucu. Oh iya, Ibu Nay apa kabar? Sungguh tidak bisa menahan diri dari rasa ingin tahunya. Saya nggak tahu, Dok. Naya bukan menantu saya lagi. Udah cerai sama anak saya. Ini calon istri baru anak saya. Terang ibu tersebut. Wanita muda yang baru saja diperiksa tersenyum kikuk. Rio membulatkan mata. Nay, kamu janda.